Selamat malam. Pada pertemuan ke-6, di modul ini kita akan membahas terkait modal auxiliaries, imperatif, dan penggunaan used to dalam kalimat. Ya. Nah, yang pertama kita mulai, kita akan mempelajari modal terlebih dahulu. Modal verbs. Oke, modal verbs. Nah, dalam bahasa Inggris, modal verbs ini adalah kata kerja bantu yang dapat kita gunakan untuk mengungkapkan makna tambahan. Jadi maknanya ini bisa terkait necessity, possibility, kemungkinan, okay? Ability, kemampuan, permission untuk mengungkapkan izin, lalu obligation untuk mengungkapkan kewajiban. Dalam modal verbs ini dalam bahasa Inggris itu ada banyak ya. Di sini ada can, ada could, may, might, must, shall, should, will, dan juga would. Nah, kita akan mempelajari beberapa penggunaan modal ini di dalam bahasa Inggris. Sebelum kita masuk pembahasannya ya, kita lihat dulu nih, bagaimana sih struktur pembentukan modal di dalam bahasa Inggris. Untuk pembentukan modal, penggunaan modal di dalam kalimat bahasa Inggris, ini biasanya kita akan mulai dengan subjek, lalu diikuti dengan modalnya, ya, modal. Lalu kita gunakan kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama, main verb, base verbnya. Di sini kalian perhatikan ada contoh kalimat, you must go now. You ini adalah subjek, ya. You di sini dia adalah subjek. Lalu must ini adalah modalnya. Dan perhatikan di sini ada penggunaan go. Go ini adalah kata kerja bentuk pertamanya. You must go now. Kamu harus pergi sekarang. Jadi makna apa yang diberikan oleh kata must ini? Makna keharusan. Oke. Nah, berikutnya perhatikan lagi. Untuk pembentukan negatifnya, kita cukup menambahkan kata not nih setelah modal. Jadi subjek diikuti dengan modal can, misalnya di sini di contoh kalimatnya. Lalu kita nambahkan not dan kita gunakan kata kerja bentuk pertama. Ya, jadi tetap menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nggak boleh kita gunakan misalnya can, di sini kita gunakan kata opens pakai s. Ini nggak boleh ya. Jadi kalau kita gunakan modal, kita nggak boleh gunakan akhiran ed atau akhiran ing untuk kata kerja mainnya atau verb satunya. Ya, jadi ini nggak boleh. Jadi gunakan kata kerja bentuk dasar. Nah, di sini I cannot open it. Saya tidak mampu membukanya. Saya tidak dapat membukanya. Jadi ini makna apa yang digunakan atau diberikan oleh can? Makna kemampuan, ability. Nah, bagaimana untuk membentuk kalimat pertanyaannya? Untuk membentuk kalimat pertanyaan, ini bisa kita tempatkan modal lebih dulu ya. Untuk penempatan modal lebih dulu, lalu diikuti subjek dan kata kerja bentuk pertama. Misalnya kalau ini ya, modal. Di sini can. Can I open it? Nah, ini sudah merupakan bentuk kalimat tanya ya. Dapatkah saya membukanya? Can I open it? Bagaimana kalau kita tambahkan WH questions? WH word, contohnya what, when, where, how, dan yang lain sebagainya. Itu disebut WH question words. Ya, jadi kita tempatkan sebelum modal. Jadi question words-nya dulu diikuti modal, subjek, dan kata kerja bentuk pertama. Oke. Jadi ini untuk pembentukan kalimatnya. Ya, jadi harus tahu dulu bagaimana cara membentuk kalimat dengan menggunakan modal verbs. Berikutnya, ada beberapa aturan yang perlu kita ketahui ketika kita menggunakan modal verbs. Yang pertama, ketika kita menggunakan modal, kita harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi nggak boleh kita tambahkan ed,
tidak boleh kita tambahkan ed, tidak boleh kita tambahkan akhiran s, tidak boleh kita tambahkan akhiran ing pada main verb-nya. Jadi harus benar-benar kata kerja dasar bentuk pertama saja. Oke? Dan nggak boleh juga pakai to. Jadi harus main verb-nya, kata kerja dasarnya. Lalu berikutnya, modal verbs ini dia tidak akan berubah bentuk. Dia tidak akan mengikuti subjek. Kalau di present kan biasanya kalau she, he, it itu kan kita harus tambahkan akhiran s ya. Misalnya she writes. Oke, kita harus tambahkan s. Tapi kalau kita menggunakan modal, kita tidak perlu menambahkan s pada modalnya. Seperti ini. Oke, nah ini salah. Jadi modal tidak akan mengalami perubahan bentuk. Dan ingat lagi, kalau kita sudah menggunakan modal verbs, kita tidak boleh menambahkan akhiran is atau akhiran ing dan yang lainnya. Jadi harus benar-benar kata kerja bentuk pertama. Berikutnya, kita nggak boleh menggunakan lebih dari satu modal dalam satu kalimat. Artinya modalnya kita tumpuk. Contoh di sini, I should must go to the doctor. Ini kan double ya. Ini sudah ada modal yang pertama, lalu ada modal yang kedua. Ini jadi staking modalnya, bertumpuk. Tidak boleh kita gunakan dua modal dalam satu kalimat seperti ini. Jadi gunakan salah satunya. Oke, next lagi. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Nggak boleh dia ada penambahan to. Misalnya di sini contoh. I must to study harder. Nah, ini nggak boleh ya, ini salah. Harus verb pertama. Lalu I can reading, ada akhiran ing. Nggak boleh juga, harus kita gunakan verb pertama. Next, untuk pembentukan kalimat negatif. Jadi kalau aturannya kan kalau kita mau membentuk kalimat negatif, itu kita tinggal tambahkan not setelah modal ya. Contoh dari can, kita tinggal tambahkan not menjadi cannot. Lalu di sini contohnya should. Ingin kita ubah jadi negatif, tinggal tambahkan not. They should not be late. We must not forget the tickets. Jadi, tinggal tambahkan not aja. Tidak boleh kita gunakan contohnya do atau does atau did. Misalnya di sini, she did not can open. Nah, ini salah. Untuk membentuk kalimat negatif, kita tidak perlu penggunaan did, does, atau is not, atau negatif yang lainnya. Cukup tambahkan not saja setelah modalnya. She cannot open it. Next lagi. Berikutnya untuk pembentukan kalimat pertanyaan. Untuk kalimat pertanyaan, ini kita tinggal gunakan modal di awal kalimat. Ya, jadi contoh di sini, can ini adalah modalnya. Can you help me? Bisakah kamu membantu saya? Jadi modal diletakkan di awal kalimat. Should I take the umbrella? Haruskah saya mengambil payung? Next, untuk menggunakan construction, penulisannya bisa kita singkat. Nah, berikut ini adalah group of meaning dari modal verbs. Nah, perhatikan ternyata untuk mengungkapkan satu makna, bisa kita gunakan lebih dari satu modal. Contoh ada can dan could untuk menyatakan kemampuan. Perhatikan, the use of might as a modal verb. Penggunaan might sebagai modal verb. Yang pertama ini dapat kita gunakan untuk menyatakan kemungkinan. Express something that is possible or could potentially happen in the future. Jadi menyatakan bahwa sesuatu ini mungkin atau berpotensi untuk terjadi di masa depan. It might rain. Mungkin akan hujan. It is possible it will rain. Berikutnya, untuk polite suggestions. Untuk memberikan saran yang lebih sopan. Contoh, you might want to reconsider your decisions.
It is soft, considerate way to give advice. Kamu mungkin mau memikirkan kembali pilihanmu atau keputusanmu. Pikirkan kembali keputusanmu. Might for uncertainty. Uncertainty. Jadi untuk ketidakpastian. Uncertainty about past actions, especially when you are not sure if something happened or not. Jadi kita bisa gunakan might untuk menyatakan ketidakpastian. Terutama ketika kita nggak yakin nih terjadi atau enggak yang kita pikirkan itu. She might have left the keys at home. The speaker is not sure if she left keys at home. Jadi penggunaan might pada kalimat ini menyatakan bahwa si pembicaranya ini nggak yakin dia memang meninggalkan kuncinya di rumah atau tidak. She might have left the keys at home. Dia mungkin meninggalkan kuncinya di rumah, tapi dia nggak yakin gitu loh. Berikutnya, might for asking permissions. Tapi ini bisa dipakai dalam konteks yang formal, ya, formal dan sopan. Might I borrow your pen? Untuk may. Nah, tadi ini selain kata might, ternyata kita bisa menggunakan kata may. Next, tadi untuk izin ya. Jadi kalau misalnya kita ingin memberikan izin, juga kita boleh gunakan may. Contoh, John may leave now, but Sally may not. John boleh pergi sekarang. Jadi John diizinkan untuk pergi. But Sally may not. May Kenny come with us to the movies? Bisakah atau bolehkah Kenny ikut dengan kita ke bioskop? Jadi minta izin ya. Next, untuk penggunaan can dan juga could. Untuk penggunaan can dan could, perhatikan. Untuk pembentukannya masih sama dengan aturan yang saya jelaskan sebelumnya. Subjek, modal, lalu kata kerja bentuk pertama. Kalau mau kita tambahkan not, berarti dia menjadi negatif ya. Tetapi tetap menggunakan verb pertama. Yang saya sudah jelaskan bahwa can ini dapat digunakan untuk menyatakan kemampuan yang kita lakukan sekarang. Misalnya nih, saya katakan bahwa saya dulu waktu kecil, saya mampu bernyanyi dengan bagus. I could sing well when I was a child. Jadi, I could, saya mampu dulu. Tetapi sekarang, kalau kita gunakan untuk masa sekarang, itu kita gunakan can. Okay? But I cannot sing well now. Tapi saya nggak bisa bernyanyi dengan baik sekarang. Ya, jadi gunakanlah can ketika kalian ingin menyatakan apa yang mampu kalian lakukan sekarang. Skill kalian. She can draw really good pictures. Can, dia mampu. Lalu kalau kita ingin menyatakan kemampuan kita di masa lampau, kita gunakan could. She could not come to the party because she was ill. Nah, ini ada penggunaan was, berarti dia menyatakan bahwa dia ada di past. Atau misalnya kita gunakan contoh could di sini. I could sing well. Okay. When I was a child. Berikutnya, you may also use can dan could untuk menyatakan bahwa seseorang diizinkan untuk melakukan sesuatu. Dad says I cannot walk to school on my own. Ayah bilang saya tidak bisa, tidak diizinkan ya, ini izin. Tidak bisa, tidak diizinkan untuk berjalan atau pergi sendiri ke sekolah. The big sign on the gate said private. We could not go in. Kita tidak bisa masuk ke dalam. Jadi tidak diizinkan. Berikutnya, can dan could untuk meminta informasi.
asking for information, asking for help, meminta informasi, meminta bantuan, menawarkan sesuatu, offering something, or suggesting something, menyarankan sesuatu. Contoh di sini, could you tell me, bisakah kamu memberitahukan ke saya, if this train goes to Bandung, apakah kereta ini pergi ke Bandung? Jadi bisakah kamu memberitahukan saya apakah kereta ini pergi ke Bandung? Oke, jadi dia menanyakan informasi. Could you open that window, please? Bisakah kamu membuka jendela itu? Jadi dia meminta bantuan. You can borrow my pen if you like. Kamu boleh meminjam pena saya jika kamu mau. Jadi dia menawarkan sesuatu. We can go to the library instead. Kita bisa pergi ke perpustakaan. Jadi dia menyarankan sesuatu. Ya. Berikutnya, untuk penggunaan must not, dan do not need to. Oke, perhatikan. Must ini dapat kita gunakan untuk menyatakan kewajiban. Ya, strong obligations, menyatakan kewajiban. Jadi harus dilakukan karena dia strong. Ya, contohnya di sini, you must wear a helmet when you ride a bike. Kamu harus menggunakan helm ketika kamu naik motor. Jadi ini saran yang strong, yang kuat. Jadi sangat disarankan untuk alasan keselamatan. Jadi ketika kita naik motor ya kita disarankan harus menggunakan helm. Oke. Berikutnya kalau must not dibuat dalam bentuk negatif artinya prohibitions, larangan. Ya, sesuatu is forbidden, something is forbidden to do. Sesuatu dilarang untuk dilakukan. Contoh, you must not use your phone while driving. Kamu tidak boleh menggunakan telepon kamu ketika berkendara. Jadi dilarang. Next, untuk do not need to. Do not need to expresses a lack of necessity or obligations. Menyatakan bahwa sesuatu itu tidak harus dilakukan. You do not need to attend the meeting if you are busy. Kamu tidak perlu menghadiri rapatnya jika kamu sibuk. There is no obligation, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. I do not need to buy bread. I already bought it yesterday. Saya nggak harus membeli roti. Saya sudah beli roti kemarin. Jadi nggak harus ya. Next, contrasting with must not dan do not need to. Jadi apa bedanya? You must not enter the construction site. Kamu dilarang untuk memasuki construction site. You do not need to enter the construction site. Kamu tidak harus masuk ke dalam construction site-nya. Jadi nggak perlu masuk. Tetapi kamu bisa masuk jika kamu mau. But you can if you want. Jadi must not ini benar-benar dilarang. Do not need to tidak harus dilakukan. Berikutnya, penggunaan should untuk memberikan saran, nasihat, ataupun rekomendasi. You shouldn't watch TV so much. Perhatikan pada gambar ini, ilustrasi ini, kalian bisa melihat bahwa putrinya sedang menonton TV. Lalu diberikan nasihat oleh ibunya untuk tidak banyak menonton TV. Ya, jadi jangan banyak nonton TV. You shouldn't watch TV so much. Next, kalau untuk membentuk kalimatnya gimana ya? Subject, lalu should atau should not kalau mau dibuat negatif, lalu verb pertama. Jadi tetap menggunakan base verb. Lalu berikutnya, perhatikan, should dapat kita gunakan untuk memberikan saran, atau untuk memberikan rekomendasi, atau untuk menyatakan yang menurut kita ini yang terbaik untuk dilakukan. Oke, contoh lagi di sini, you should stop smoking. Kamu harus berhenti merokok. You should visit the museum. Kamu
harus mengunjungi museumnya. Jadi kita memberikan rekomendasi, lalu kita memberikan saran. Lalu berikutnya untuk menyatakan keharusan. Ya, kita dapat gunakan should untuk menyatakan keharusan ataupun responsibility. It is a good idea, ide yang bagus kalau misalnya dilakukan. I should study for my exam. It is an obligation or good idea for me to study. Saya harus belajar untuk ujian saya. Jadi menurut saya belajar ini adalah ide yang bagus. Kenapa? Supaya saya mendapatkan hasil yang saya inginkan, hasil yang terbaik. Jadi saya harus belajar. I should study for my exam. Next, penggunaan have to. Fungsinya itu sama dengan kata must. Artinya harus dilakukan. I have something to do. It is necessary for me to do it. I am obliged to do it. Penting untuk saya melakukannya. This is my medicine. I have to take it 3 times a day. Perhatikan untuk must dan juga have to. You can use must or have to when you say what you think is necessary, when you give your opinion. Oke, kita bisa gunakan must ataupun have to untuk menyatakan bahwa ini perlu dilakukan. Ya, ketika kita ingin memberikan pendapat kita. It is a fantastic film. You must see it. Itu adalah film yang bagus. Kamu harus menontonnya. You have to see it. Kamu harus menontonnya. Jadi sama aja. Jane won't be at work this afternoon. She has to go to the doctor. Jane tidak bekerja siang ini. Dia harus pergi ke dokter. Ini bukan personal opinion. Ini bukan pendapat pribadinya dia terkait kenapa Jane nggak bisa bekerja siang ini. Karena perhatikan, ini adalah fakta bahwa benar adanya dia akan pergi ke dokter. Jadi bukan personal opinionnya kita. Personal opinion itu yang seperti apa? Yang ini tadi. It's a fantastic film. Itu adalah film yang bagus. Jadi menurut opini kita, pendapat kita, filmnya bagus. Itu personal opinion. Untuk penggunaan will dan would, yang pertama, kita bisa gunakan will atau would ketika kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, asking someone to do something. Will you please stop making that noise? Bisakah kamu berhenti membuat keributan itu? Would you pass me that book, please? Bisakah kamu memberikan saya buku itu? Please, will you close the door? Bisakah kamu menutup pintunya? Jadi kita gunakan will ataupun would untuk meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Berikutnya, kita bisa gunakan will atau would untuk menawarkan sesuatu atau untuk menyarankan sesuatu. Contohnya di sini, would you like a chocolate? Yes, please. Apakah kamu mau coklat? Ya. Would you like to go for a walk? Apakah kamu mau jalan-jalan? Berikutnya, yang perlu kita perhatikan adalah apa sih bedanya antara penggunaan would you like dengan do you like? Kalau would you like, ini kita menawarkan, ya. Contoh di sini, would you like some tea? Apakah kamu mau teh? Kalau kita menggunakan do you like, ini artinya kita menanyakan apakah dia suka atau tidak. Do you like tea? Yes, I do. Apakah kamu suka teh? Ya, saya suka teh. Next, penggunaan imperatif. Penggunaan imperatif ini yang pertama dapat kita gunakan untuk memberikan perintah, ya. Dapat untuk memberikan peringatan juga, instruksi, ataupun advice. Contoh, turn off the light. Turn off the lights when you leave.
matikan lampu ketika kamu pergi. Jadi kita menginstruksikan orang itu untuk mematikan lampu ketika dia pergi. Open the door. Kita minta orang tersebut untuk membuka pintu. Listen to me. Dengarkan saya. Jadi kita memberikan perintah. Berikutnya ketika kita ingin mengatakan kepada seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, kita bisa gunakan do not, lalu base verb-nya. Kata kerja bentuk pertama. Di sini ada kata do not, don't, ya. Lalu kata kerja bentuk pertama open. Don't open the door. Jangan buka pintunya. Don't turn off the light. Jangan matikan lampunya. Do not turn off the light. Jangan matikan lampunya. Berikutnya, ketika kita ingin mengajak seseorang, ya, ingin mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, bisa juga kita menggunakan imperatif dengan penggunaan let's, lalu kata kerja bentuk pertama. Let's go to the cinema tonight. Ayo pergi ke bioskop malam ini. Kalau misalnya kita mau bilang jangan gitu kan, jangan, kita gunakan let's not. Jadi, let's not go out tonight. Ayo nggak usah keluar malam ini. Berikutnya, the use of I used to. Use di sini penggunaan verb kedua. Artinya apa? Berarti dia menyatakan sesuatu yang ada di masa lampau. Di past. Biasanya ini untuk pembentukannya gitu diikuti subjek, lalu used to, dan balik lagi kata kerja bentuk pertama. Nah, used to ini dapat kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang biasa kita lakukan di masa lampau. Atau menyatakan kondisi, keadaan di masa lampau. Saya biasa berjalan kaki ke sekolah ketika saya masih kecil. I used to walk. I used to smoke. Saya dulu merokok. I used to smoke. Saya dulu merokok. But I quit 2 years ago. Tapi saya berhenti 2 tahun yang lalu. He used to work in a factory. Dia dulu bekerja di pabrik. Dia dulunya bekerja di pabrik. Now he works in a supermarket. Sekarang dia bekerja di supermarket. Next, saya akan jelaskan terkait forum untuk minggu ini. Pada forum yang ke-6, kalian diminta untuk membuat sebuah percakapan. Make a conversation with your classmates. You may talk about your ability in the past and in the present. You may give suggestions or advice to your friends, or you may also talk about your past habits or state. Jadi, tugasnya kalian diminta untuk membuat percakapan dengan teman kelas kalian. Kalian juga bisa membuat percakapan di mana dalam percakapan itu kalian memberikan saran ataupun nasihat kepada teman kalian. Ingat, modal apa saja yang bisa kita gunakan, misalnya modal should, atau misalnya boleh juga kalian membuat percakapan yang mana isinya kalian menyatakan terkait past habits-nya kalian, kebiasaan yang kalian lakukan di masa lampau. Jadi kalian harus menggunakan modal verbs ataupun menggunakan used to. Jadi pilih salah satu saja. Kalau misalnya mau digunakan dua-duanya juga boleh. Berikutnya, silahkan rekam percakapan kalian lalu upload file berupa MP3 maksimal 500 KB ya. Jadi silahkan upload file tersebut sebagai jawaban dari forum yang ke-6. Kalau misalnya kalian mau buat dalam bentuk video juga tidak apa-apa ya. Nanti silahkan upload ke YouTube, lalu nanti linknya juga diberikan sebagai jawaban untuk forum yang ke-6. Ya, jadi mau berupa rekaman suara saja, MP3 boleh, atau berupa video juga boleh. Oke, itu terserah kalian. Yang penting jangan lupa dimasukkan nanti ke replay, lalu cantumkan nama kalian dan nama teman kelas kalian yang ada di dalam percakapan tersebut. Oke, sampai di situ saja untuk penjelasan terkait modul yang ke-6 dan penjelasan terkait forum minggu yang ke-6. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di dalam WhatsApp group ya. Baik, kalau begitu selamat belajar semuanya, selamat mengerjakan tugas mingguan.